Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rusulikan nabil umihi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim amma ba'du. Anak-anakku kelas 11 SMK Negeri 1 Kepanjen yang saya banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Semoga pembelajaran hari ini mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan, diberikan kefahaman, dan juga diberikan ilmu yang manfaat, sehingga kita bisa mengamalkan, menjalankan ilmu yang kita dapat pada hari ini, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku semuanya, di pertemuan kali ini di bab pertama kita akan membahas tentang masalah membangun bangsa dengan perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Di bagian pertama, di subbab yang pertama, kali ini kita akan membahas tentang perilaku taat pada aturan. Kita tahu bahwa setiap manusia yaitu menginginkan kehidupannya bisa damai, bisa tentram, dan bisa bahagia. Tentunya kehidupan yang tentram, yang damai, dan bahagia itu bisa kita raih jika kita tidak melanggar aturan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan peraturan yang sudah kita jalankan, yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan bisa meraih yang namanya kehidupan yang bahagia, yang tentram, dan juga damai. Kita tahu yang pertama yaitu pengertian tentang taat pada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada ulil amri atau pemerintah atau pemimpin, dan tidak berlaku curang dan setia. Artinya bahwa taat itu adalah tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertama kali kita memeluk agama Islam, kita setelah berikrar di situ, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kita berikrar, dengan membaca syahadat, maka kita harus tunduk dan patuh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah diperintahkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW,
dan juga apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah bersikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dibuat oleh nabi, baik dibuat oleh pemimpin atau pemerintah dan juga lainnya. Contohnya di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat, maka semuanya itu terdapat yang namanya aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat agar terjadi yang namanya ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita mentaati aturan yang berlaku. Misalnya di dalam lingkungan sekolah. Di sekolah terdapat yang namanya aturan tata tertib sekolah. Kita sebagai siswa wajib hukumnya untuk mentaati tata tertib sekolah. Apabila kita melanggarnya, maka kita akan dikenakan sanksi atau hukuman dari sekolah. Begitu juga sebaliknya, di dalam kehidupan kita, di negara kita juga seperti itu. Apabila kita melanggar aturan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara, maka kita akan mendapatkan sanksi. Begitu juga Allah memerintahkan kita untuk taat, untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus menjalankan aturan tersebut dengan sebaik-baiknya. Apabila kita melanggarnya, maka kelak di akhirat nanti kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya aturan yang paling tinggi di sini adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat di dalam Al-Quran. Sementara di bawahnya adalah aturan yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada namanya aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintahan, negara, daerah, atau pemimpin yang lainnya, termasuk pemimpin yang paling terkecil, yaitu adalah pemimpin di keluarga kita. Maka peranan pemimpin sangatlah penting sebuah institusi. Dari yang terkecil, keluarga, sampai yang terbesar adalah negara. Tidak akan tercapai kestabilan tanpa adanya seseorang pemimpin. Tanpa adanya seseorang memimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Dengan ketaatan rakyatnya kepada pemimpin, ya, maka akan terciptalah yang namanya keamanan, ketertiban, dan juga kemakmuran. Kita simak yang selanjutnya, yaitu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala tentang taat kepada aturan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa atiullaha, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri atau pemimpin kalian. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman wajib hukumnya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Wajib hukumnya kita mentaati Rasul, yaitu Muhammad SAW, dan juga kita wajib untuk taat kepada ulil amri, yaitu pemimpin atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kita tahu misalnya kalau kita sebagai orang muslim, pemimpin kita itu adalah yang paling tertinggi, itu ada majelis ulama, ada kiai, ada ustadz, itu adalah pemimpin kita. Ada lagi yang di pemerintahan, ada Pak Presiden, ada Wakil Presiden, dan juga lain sebagainya. Di keluarga ada yang namanya yaitu ayah dan ibu. Maka wajib hukumnya kita untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik aturan yang dibuat oleh Nabi maupun aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tentunya peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah peraturan yang sifatnya baik, tidak untuk mengajak ke dalam kemaksiatan. Kalau kita diperintahkan dalam kemaksiatan oleh pemerintah, maka kita wajib hukumnya untuk melanggarnya, wajib untuk menolaknya, dan wajib untuk tidak mentaatinya. Selagi peraturan itu baik, peraturan itu bermanfaat, maka kita wajib untuk mentaatinya. Ya, ada pengertian beberapa ulil amri di sini. Ulil amri itu adalah penguasa, adalah pemimpin. Yang pertama yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan bahwa ulil amri adalah umaro, ahlul ilmi wal fikih, yaitu mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Jadi menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, bahwa ulil amri itu adalah umara, pemimpin yang ahli ilmu dan pengetahuan akan fikih, itu adalah pemimpin. Yang kedua adalah Al-Mawardi, yaitu ada 4 pendapat dalam pengertian kalimat ulil amri. Yang pertama yaitu adalah umara, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Yang kedua yaitu ulama dan fuqaha. Yang ketiga yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga yaitu adalah menurut pendapat Ahmad Mustafa Al-Maghrogi, yaitu bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Bahwa kita tahu di sini bahwa yang namanya pemimpin ulil amri adalah yang ahli ilmu, ahli fikih, kemudian umara, pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam organisasi atau institusi, maka itu semua disebut adalah pemimpin. Oleh karena itu, maka kita diwajibkan untuk mentaati ulil amri. Selagi ulil amri itu menganjurkan, memberikan aturan yang baik, bukan untuk kepada kemaksiatan. Kalau pemimpin memberikan aturan yang tidak baik atau kepada kemaksiatan, maka kita wajib hukumnya untuk tidak mentaatinya. Oleh karena itu, yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Jadi kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah SAW disuruh untuk tidak boleh taat terhadap pemerintah yang memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita disuruh taat dan patuh hanya kepada hal yang ma'ruf, hal yang baik.
Gitu nggih. Jadi yang pertama kita disuruh untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri, yaitu pemimpin kita semua. Dengan catatan yaitu pemimpin yang memberikan aturan kepada kebaikan, bukan dalam kepada kedorotan atau kepada kejelekan. Mungkin itu sedikit materi penjelasan tentang taat pada aturan. Kita sebagai orang muslim tentunya sangat diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjalankan apa yang namanya aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan yang dibuat oleh Nabi, aturan yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin kita. Terakhir, ya, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, kita harus bisa menjadi orang yang taat kepada aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan yang dibuat oleh Nabi, dan aturan yang dibuat oleh pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menjalankan, kita bisa tunduk, kita bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, tentunya kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan kenikmatan yang begitu besar nanti di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang yaitu makna perilaku taat kepada aturan, dan kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya, yaitu kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada ketidakfahaman, bisa nantinya ditanyakan di saya melalui chat WA. Mungkin itu, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga kita bisa menjadikan orang yang taat kepada aturan, yaitu lebih-lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga taat kepada pemimpin yang melaksanakan perintah dengan hal yang ma'ruf, hal yang baik. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sakhiri wa wal muwaffiq wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.